Ngerasa nggak sih saat sedang sholat, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana? Dari daftar belanjaan, deadline kerja, sampai cicilan yang belum lunas. Padahal, kita ingin banget bisa sholat dengan hati yang tenang, fokus, dan benar-benar merasakan kehadiran Allah. Rasanya kok sulit sekali ya? Jangan-jangan ada rahasia tersembunyi yang belum kita ketahui untuk mencapai kekhusyukan sejati. Mari kita bongkar bersama di video ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di sini. Jujur ya, pertanyaan tentang kekhusyukan ini sering menghantui banyak dari kita. Momen yang seharusnya intim antara kita dan Sang Pencipta malah disela-bisikan duniawi. Kita berdiri, ruku, sujud, tapi hati dan pikiran berkelana. Ada rasa sesal, kekosongan, bahkan pertanyaan, apakah sholatku ini diterima? Sebuah pertanyaan mendalam, bukan? Kekhusyukan itu bagai permata sulit digapai, terasa berharga, namun sering luput. Mari kita kupas tuntas rahasianya. Rasa-rasanya semua orang pernah mengalami saat niat sholat sudah bulat, tapi begitu takbiratul ihram, langsung berderet antrean pikiran tak diundang. Dari handphone tertinggal, lupa balas pesan, sampai teringat janji. Akibatnya, alih-alih dekat dengan Allah, kita merasa sholat seperti ritual kosong menggugurkan kewajiban. Hati gersang, jiwa tak tenang, dan setelah salam, kita menghela napas panjang, menyesali momen berharga itu berlalu tanpa makna. Padahal, sholat adalah tiang agama dan kunci ketenangan hidup. Lalu, bagaimana meraih kekhusyukan itu? Kuncinya dimulai sebelum kita berdiri menghadap kiblat. Persiapan itu penting, bukan cuma wudhu sempurna atau pakaian bersih, tapi juga mental. Coba deh, beberapa menit sebelum azan atau takbir, sisihkan waktu untuk memutus koneksi dengan dunia luar. Tarik napas, hembuskan perlahan, biarkan pikiran duniawi menepi. Niatkan sholat bukan rutinitas, tapi pertemuan agung dengan Rob semesta alam. Rasakan getaran di hati, seperti seorang hamba menghadap Raja Maha Agung. Saat takbir, fokuskan seluruh panca indera dan hati pada apa yang kita baca dan lakukan. Salah satu cara ampuh adalah memahami makna setiap ayat dan zikir. Jangan cuma melafalkan, tapi renungi, rasakan, bayangkan pesannya. Saat Al-Fatihah, bayangkan berbicara langsung dengan Allah, memujinya, meminta pertolongannya. Saat ruku, rasakan kecilnya diri di hadapan kebesarannya. Ini membangun jembatan emosional dan spiritual, menjadikan sholat dialog penuh makna, bukan sekedar gerak dan kata. Mungkin kalian berpikir, sulit banget membayangkan hal-hal seperti itu. Memang tidak mudah di awal, sahabat. Tapi kekhusyukan itu butuh latihan. Anggaplah kita sedang berlatih fokus. Salah satu cara adalah membayangkan kita sedang berada tepat di hadapan Allah. Bukan hanya sedang sholat, tapi sedang menghadap. Jika tidak bisa melihatnya, setidaknya yakinlah bahwa Dia melihat kita. Perasaan ini, jika dilatih, akan menumbuhkan rasa malu berpaling dan sungkan membiarkan pikiran bercabang. Ini esensi ihsan. Secara praktis di dalam sholat, ada beberapa hal yang bisa membantu. Pertama, jaga pandangan mata tetap fokus pada tempat sujud. Ini efektif mencegah mata jelalatan dan pikiran berkelana. Kedua, usahakan sholat dengan tumaninah. Tenang, tidak terburu-buru. Beri jeda cukup antara setiap gerakan. Ketiga, jika pikiran menyelinap, jangan panik. Akui saja pikiran itu, lalu dengan lembut bawa kembali fokusmu pada bacaan dan gerakan sholat. Ini seperti melatih otot. Semakin sering dikembalikan, semakin kuat fokus kita. Setan selalu berusaha mengganggu. Ini perjuangan. Penting sekali tidak putus asa atau merasa gagal jika kekhusyukan belum tercapai sepenuhnya. Kekhusyukan itu bukan tombol instan, melainkan perjalanan panjang yang butuh kesabaran, keistiqomahan, dan doa. Setiap sholat adalah kesempatan baru untuk berlatih, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Jangan pernah merasa, percuma sholatku nggak khusyuk. Justru dengan terus mencoba dan memohon pertolongannya, insya Allah pintu kekhusyukan akan terbuka sedikit demi sedikit. Minta kepada Allah agar hati diteguhkan, merasakan manisnya ibadah. Jadi teman-teman semua, mari kita jadikan setiap sholat kita sebagai momen spesial, sebagai waktu kualitas untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Dengan persiapan matang, pemahaman makna, dan latihan fokus yang terus-menerus, insya Allah kita bisa merasakan ketenangan dan kedekatan yang selama ini kita dambakan. Percayalah, ini adalah investasi terbaik untuk jiwa kita. Bagaimana menurut kalian? Ada tips lain untuk sholat khusyuk? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.